Raja sangat panik melihat istrinya yang terluka dan roh delapan kaki tertawa bahagia, karena dia telah menelan janin yang ada di perut ratu. Ternyata dua batu penangkal yang dipegang pangeran dan ratu tidak berfungsi karena Kang Chol tidak merasakan apa-apa saat memegangnya. Yeori mengeceknya dan dia mencium aroma minuman keras. Sepertinya seseorang menuangkan minuman keras yang dicampur dengan energi api. Itu sebabnya roh delapan kaki bisa menyerang ratu meski dia memiliki batu penangkal. Dan Kasim sepertinya mencurigai seseorang. Kepala Kasim datang ke ruang Kasim Song dan melihat dia yang memegang botol bekas minuman keras itu. Kasim Song sangat menyesal karena keluarganya ditangkap dan diancam, jadi Kasim Song merasa terpojok. Dan kepala Kasim merasa kecewa karena Kasim Song melakukan pengkhianatan dan itu membuat citra Kasim menjadi buruk. Raja meminta tabib untuk menyelamatkan istrinya, tidak apa jika kehilangan janin yang ada di perutnya, tapi setidaknya nyawa ratu bisa diselamatkan. Tapi tabib tidak bisa melakukan banyak, karena ratu mengeluarkan banyak darah, jadi tabib tidak bisa menyelamatkan ratu. Ratu memegang tangan raja dan dia meminta maaf karena akan meninggalkan raja dan pangeran. Kemudian ratu menghembuskan nafas terakhirnya. Raja dan Pangeran Gua menangis karena kehilangan wanita yang sangat mereka sayangi. Yeori merasa bersalah karena sebelum ritual upacara, dia tidak mengecek batu penangkal itu. Tapi Kang Chol pikir, akan sulit mengalahkan roh delapan kaki yang sangat kuat itu. Kemudian mereka melihat bendera putih yang dikibarkan di atas kamar ratu, itu adalah tanda bahwa ratu telah meninggal dunia. Dan mereka semua sangat sedih kehilangan ratu. Pejabat Subjo sangat marah kepada dukun Aguji karena dia telah menuruti kemauan dukun itu, tapi pengawalnya malah menyerang ratu dan raja menjadi murka dengannya. Ternyata pejabat Subjo diikuti oleh pengawal kerajaan. Pejabat itu, dukun Aguji dan asistennya ditangkap oleh pengawal kerajaan, karena mereka telah melakukan kerjasama dan membuat ratu tewas. Yeori melihat jubah hitam yang pernah dipakai neneknya, dia bingung apakah dia harus memakai itu agar bisa melawan roh delapan kaki. Tapi jika memakai jubah itu, Yeori bisa saja tewas. Kabar penangkapan orang-orang yang membuat ratu meninggal pun sampai ke telinga Yeori dan Kang Chol. Melihat dukun Aguji yang tertawa, raja menjadi murka, dia hampir saja memenggal kepala dukun itu tapi raja menahan emosinya. Raja hanya memberi perintah kepada para prajuritnya untuk memenggal kepala para pengkhianat itu besok pagi. Raja mengingat momen-momen saat bersama ratu, dia sangat sedih dan hatinya hancur karena kehilangan istri yang sangat dia sayangi. Dan mereka hanya bisa melihat kesedihan raja itu. Kang Chol melihat dukun Aguji dan dia sangat marah. Kang Chol mengatakan bahwa dukun itu akan menghadapi kemurkaan dewa dan akan menghadapi kematian yang menyakitkan. Tapi dukun itu tidak takut karena roh delapan kaki telah memiliki mutiara bersinar seperti yang dimiliki Kang Chol. Jadi roh itu akan dapat menghancurkan Kang Chol dan juga Yeori. Sedangkan Ibu Suri langsung menampar dukun itu karena dukun itu telah menipunya untuk mengorbankan putranya. Dukun Aguji merasa itu karena Ibu Suri sangat ketakutan, jadi dia dengan mudah menipu Ibu Suri. Mendengar itu Ibu Suri hampir menamparnya lagi, tapi pengawal berkata bahwa mereka akan segera dipenggal, jadi dia meminta Ibu Suri untuk menahan emosinya. Kang Chol dan ibunya terlihat canggung saat makan bersama, kemudian Yeori ke dapur untuk membawakan nasi untuk mereka. Saat di dapur, Yeori melihat bekas teh yang di dalamnya ada bunga, dan Yeori penasaran dengan bunga itu. Ibu Yun Gap tidak bisa menganggap Kang Chol sebagai putranya karena ibunya akan merasa bersalah kepada putranya itu. Tapi Kang Chol merasa tidak apa-apa karena dia memang ibu yang baik untuk putranya. Keesokan harinya, Yeori menanyakan tentang bunga itu kepada Biksu Gaseop, dan Biksu Gaseop merasa yakin bahwa itu bunga dari tanaman akar caragana. Biksu Gaseop sangat terkejut karena akar itu bisa bertunas dan berbunga. Kemudian Biksu Gaseop menjelaskan tentang bunga itu kepada Yeori. Dengan mengonsumsi bunga itu, Kang Chol akan bisa bertahan dalam pertempuran melawan roh delapan kaki, tanpa kehilangan mutiara berkilaunya sampai kekuatan mutiara berkilaunya habis. Dan Kang Chol tahu dengan itu. Yeori menjadi khawatir, sebenarnya apa yang direncanakan Kang Chol. Dalam keadaan berkabung, tiba-tiba raja melihat kelabang hitam yang menghampirinya, dia pun berteriak dan kemudian dia terbangun dari tidurnya. Dan di depannya ada roh delapan kaki yang masuk ke tubuh raja. Raja sangat marah karena roh itu membunuh istrinya, padahal raja ingin meminta maaf dengan setulus hatinya. Raja tahu kebencian roh itu, tapi kenapa raja harus menerima kesalahan leluhurnya, padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu karena sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, roh itu telah membuat janji pada dirinya sendiri karena semua keluarganya telah dibantai oleh mereka.
Roh delapan kaki itu kemudian memegang kepalanya dan Raja dapat melihat kejadian masa lalu di mana pembantaian terjadi saat itu. Dulu saat roh itu masih menjadi manusia, dia melihat semua warga di desa Yongdam tewas karena dibantai. Dia juga melihat istrinya yang tewas dengan menggendong putrinya, tapi ternyata putrinya itu masih hidup. Ternyata mereka datang kembali dan dia melawan mereka dengan menggendong putrinya itu. Tapi anak panah api menembak punggungnya dan membuat dia sulit untuk melawan. Di saat itu putrinya juga tertembak oleh anak panah dan putrinya itu pun meninggal dunia. Prajurit itu merasa bahwa itu semua adalah salahnya. Karena dia, semua orang dan keluarganya tewas. Dia tidak akan pernah memaafkan raja dan dia akan membalas dendam bahkan dalam kematiannya. Dia berjanji akan membantai raja dan keturunannya, dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Dan dia pun tewas dengan terkubur api yang membakar tubuhnya dan desa Yongdam. Jadi raja harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan leluhurnya itu, karena kekuasaannya itu didapatkan dengan mengorbankan darah orang yang tidak berdosa. Roh delapan kaki akan membuat raja tetap sadar dengan melihat kematian dari putranya, Kang Chol dan juga Yeori. Karena raja akan merasakan apa yang dia rasakan. Raja terbangun dari tidurnya dan mengamuk, di saat itu pengawal mencium bau yang busuk, itu karena raja telah kerasukan roh delapan kaki. Kang Chol mengajak Yeori ke pasar dan di sana Kang Chol membelikan Yeori sebuah bando cantik. Yeori menyuruh Kang Chol untuk tidak menghabiskan gajinya dan memberikan gajinya kepada Ibu Yun-gap. Tapi Kang Chol memberikan itu agar Yeori tidak gemetar lagi, dan Yeori sangat cantik memakai itu. Dan saat melihat kecantikan Yeori, Kang Chol merasa hatinya sakit. Yeori menuliskan harapan untuk diikat dan dibakar dengan jerami. Tapi Kang Chol merasa Yeori sudah punya roh pelindung, jadi Yeori tidak perlu menulis harapan. Saat Yeori tidak melihat, Kang Chol mengambil harapan yang ditulis oleh Yeori itu. Kemudian mereka melihat orang-orang yang berlari untuk melihat eksekusi Dukun Aguji. Ketika melihatnya, Dukun Aguji itu malah tersenyum, dan tiba-tiba pengawal istana datang dan menghentikan eksekusi itu. Ternyata Raja menyuruh pengawalnya untuk membebaskan Dukun Aguji dan orang-orangnya karena dia tidak bersalah. Raja malah menyalahkan Kang Chol dan Yeori yang mendesak Raja untuk melakukan ritual itu. Raja merasa mereka berdua yang membunuh ratu. Jadi Raja menyuruh prajuritnya untuk menangkap dan memenggal Kang Chol dan juga Yeori. Kang Chol dan Yeori berusaha kabur dari kejaran para pengawal dan mereka bersembunyi. Di saat itu pengawal Seo menyuruh mereka untuk mencari ke tempat lain. Dia menyelamatkan mereka berdua dari kejaran para pengawal lain. Pengawal Seo menceritakan apa yang terjadi kepada Raja dan Kang Chol merasa Raja telah dirasuki oleh roh delapan kaki. Roh itu dapat merasuki Raja karena Raja tidak membawa batu penangkal. Yeori pikir, roh delapan kaki pasti mengincar Pangeran Guang, jadi Kang Chol dan Yeori akan pergi ke rumah Tuan Chai. Dan pengawal itu harus membawa Pangeran Guang ke rumah Tuan Chai juga. Mereka akhirnya sampai di rumah Tuan Chai dan Yeori menjelaskan apa yang terjadi di istana. Tapi Tuan Chai tidak dapat mempercayai mereka berdua begitu saja. Tuan Chai tidak akan melaporkan mereka, tapi Tuan Chai meminta mereka untuk meninggalkan rumahnya. Mendengar itu, Kang Chol pikir Tuan Chai telah lupa bahwa mereka telah menyelamatkan putrinya dari roh pendendam. Padahal saat ini Raja juga telah dirasuki oleh roh pendendam yang tewas di desa Yongdam. Kemudian Inseon memohon kepada ayahnya agar membiarkan mereka bersembunyi, dan Tuan Chai pun akhirnya membiarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Pengawal Seo menjelaskan kepada Kepala Kasim dan Pengawal Kim bahwa Raja telah dirasuki oleh roh delapan kaki. Dan Kang Chol memintanya untuk menyelamatkan Pangeran Guang karena roh delapan kaki akan mengincar Pangeran Guang. Kang Chol meminta bunga dari akar caragana kepada Inseon lagi, tapi Inseon ingin mengetahui alasan Kang Chol meminta bunga itu. Karena menurut Inseon akar tanaman itu tidak seperti tanaman yang lain, akar caragana bisa berbunga pada saat musim dingin, jadi itu bukan tanaman biasa. Kemudian Kang Chol menjelaskan bahwa tanaman itu bisa melindungi orang yang ingin Kang Chol lindungi, dan ternyata Yeori mendengar pembicaraan mereka. Yeori meminta tanah liat merah dan garam kepada pelayan Inseon, karena firasat Yeori mengatakan bahwa dia mungkin akan segera membutuhkannya. Di istana, Raja mendatangi kamar Pangeran Guang dan menusuknya, tapi ternyata pangeran tidak ada di kamarnya. Pangeran dibawa oleh Ibu Suri karena dia tahu pangeran dalam bahaya, tapi dia bingung di mana harus menyembunyikan pangeran. Pengawal Seo datang untuk membawa Pangeran Guang keluar dari istana, tapi salah satu pengawal melihat mereka. Dan dia melaporkan kepada Raja bahwa mereka membawa Pangeran Guang ke rumah Tuan Chai. Roh delapan kaki yang ada di tubuh Raja merasa Yeori dan Kang Chol pasti ada di sana juga.
Jadi roh itu akan menghabisi mereka berdua sekaligus di sana. Raja yang masih ada di tubuh itu hanya bisa berteriak ingin menghentikan roh 8 kaki. Pangeran Guang memberikan jepit rambut milik Ibu Suri kepada Tuan Chai, itu karena Ibu Suri meminta Tuan Chai untuk menyelamatkan Pangeran Guang. Dan mereka mendapat kabar bahwa rombongan raja telah sampai di rumah Tuan Chai. Kang Chol pun menyuruh pengawal Seo untuk membawa pangeran pergi. Sementara itu Kang Chol akan menahan mereka. Tapi Tuan Chai pikir, dia yang akan mengurus mereka di luar. Kemudian dia memberikan pedangnya kepada Kang Chol dan memintanya untuk menjaga pangeran. Saat melihat Tuan Chai, roh itu mengenalinya bahwa leluhur Tuan Chai juga ada di insiden itu. Dia adalah seorang pengecut. Kemudian roh 8 kaki menyuruh Tuan Chai untuk tidak ikut campur, atau dia akan membunuh Tuan Chai. Setelah masuk ke dalam, Kang Chol sudah menunggu roh 8 kaki dan dia melawan roh 8 kaki menggunakan pedang pemberian Tuan Chai.